Shalom, mari bersama kembali kita membuka Alkitab kita di dalam suratan 1 Yohanes pasal yang kedua. Suratan 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, kita lihat ayat-ayat yang sederhana, tetapi kalau kita perhatikan, banyak orang akan berkata mustahil untuk melakukan hal ini. Mustahil untuk melakukan firman Tuhan, mustahil untuk tidak berdosa. Tetapi kita lihat dalam pembacaan ini dari ayat yang pertama saja dikatakan, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Ya. Jadi firman Tuhan diberikan, suratan-suratan diberikan, perintah-perintah diberikan, dikatakan supaya kamu jangan berbuat dosa. Kalau di dalam perjanjian lama sudah terbukti, perintah-perintah yang diberikan itu mustahil untuk dikerjakan dengan sempurna. Ya. Sehingga perintah-perintah di dalam perjanjian lama dikatakan itu hanya memicu keinginan untuk justru berbuat dosa. Ya. Tetapi di dalam hukum perjanjian baru, tetap saya tekankan hukum perjanjian baru berarti di dalam perjanjian baru tetap ada hukum. Karena banyak pendeta gereja yang mengajarkan kita hidup dalam kasih karunia, dan kita tidak hidup berdasarkan hukum. Padahal kalau kita perhatikan kasih karunia itu dari Tuhan, dan ingat yang digenapi, yang disempurnakan itu adalah hukum perdamaian, hukum korban. Ya, hukum korban. Jadi tidak perlu beli merpati, tidak perlu beli kambing, domba, lembu untuk menghapus dosa kita. Cukup korban dari Yesus saja. Tetapi hukum sipil, hukum apapun itu yang lain itu masih berlaku. Karena sampai sekarang pun kita tetap percaya dan melakukan, ya, jangan berzinah, jangan membunuh. Bukankah itu hukum? Ya. Oleh karena itu hati-hati, kembali saya tekankan, hati-hati mendengar pengajaran di akhir zaman ini. Banyak pengajaran hanya mengenakkan telinga kita tetapi membahayakan jiwa kita. Ya. Di sini dikatakan supaya kamu jangan berbuat dosa. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Ya. Jadi hal-hal yang ditulis oleh Rasul Yohanes itu adalah firman Tuhan.
Dan Yesus katakan, perkataanku adalah roh dan kehidupan. Oleh karena itu, ingat di sini bahwa firman yang didapat oleh Rasul Yohanes dan sekarang dituliskan, itu mempunyai tujuan dan memampukan kita untuk hidup tidak melakukan dosa. Karena jelas di sini dikatakan supaya kamu jangan berbuat dosa. Berarti Rasul Yohanes percaya bahwa kita itu bisa hidup tanpa melakukan dosa. Ya. Sedangkan kepercayaan hampir semua orang, bukankah kita sering mendengar perkataan, mustahil lah kita hidup tidak melakukan dosa. Namanya darah dan daging. Namanya manusia yang hidup dalam kelemahan. Ya. Padahal di dalam Alkitab juga banyak yang mengatakan bahwa dengan iman tidak ada yang tidak mungkin. Ya, semuanya mungkin. Di dalam firman Tuhan dikatakan segala perkara dapat aku tanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Perhatikan, Kristus yang memberi kekuatan, kemampuan, kuasa kepadaku dikatakan. Kalau Kristus bisa hidup tanpa dosa, maka setelah kita lahir baru sebenarnya saya mau katakan memungkinkan bagi kita tidak melakukan dosa. Kenapa? Karena Kristus yang memampukan, Kristus yang mengerjakan. Ayat yang selalu saya sukai adalah apa yang kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Allah yang mengerjakannya. Jadi kalau sudah Allah yang mengerjakannya, asal kita nurut aja kan tidak mungkin kita melakukan dosa. Ya. Tetapi perhatikan ini adalah hal yang utama dan penting supaya kamu jangan berbuat dosa. Tetapi Rasul Yohanes juga tidak menutup kemungkinan kita ini manusia yang lemah, kadang bandel, ya, tidak taat. Kita akan menerobos aturan-aturan dan kita berdosa. Di sini pun Rasul Yohanes sudah mempersiapkan semuanya itu. Di sini dikatakan, namun jika seseorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Namun jika seseorang berbuat dosa, jadi kita tidak bisa menipu diri kita sendiri dan orang lain dan berkata, saya tidak punya dosa. Ya. Kita memungkinkan untuk hidup tidak melakukan dosa. Tetapi kalau kita berbuat dosa, ya, karena kelemahan kita dan kita berbuat dosa, ingat jangan terlalu sedih, jangan putus asa karena ada Yesus yang menjadi pengantara kita kepada Allah Bapa di surga. Dikatakan di sini, dan Yesus adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Kalau pendamaian untuk segala dosa kita, sudahlah tidak usah bicara ini dosa yang berat, ini dosa yang menengah, ini dosa yang ringan. Kalau sudah di sini disebutkan untuk segala dosa kita, apa sih artinya dosa berat, dosa menengah, dosa ringan? Semuanya itu bisa diampuni kok. Ya. Semuanya bisa diampuni. Sehingga kita itu tidak perlu kesedihan kita ditentukan oleh besar kecilnya dosa. Ya, karena dosa kecil kemudian kita tidak terlalu sedih. Kalau dosa menengah kita mulai agak sedih. Kalau dosa berat kita sangat sedih.
kesedihan kita karena berbuat dosa bukan ditentukan ya, dan tidak harus ditentukan oleh besar kecilnya dosa. Tetapi justru seharusnya kita itu lebih fokus, ya, lebih sadar bahwa apapun dosa kita, Yesus itu cukup untuk menghapus dosa kita. Apapun dosa kita. Sehingga ketika kita melakukan dosa tidak perlu berlarut-larut hidup dalam kesedihan, tetapi yang lebih penting adalah sadar ada Yesus dan cepat bertobat. Ya, cepat mengaku dosa kita. Saya selalu katakan ya, bahwa kalau ngaku dosa itu tidak perlu nunggu sampai malam mau tidur. Ya. Atau seminggu sekali ngaku dosa. Bukan, pada waktu kita melakukan dosa, pada waktu itulah setelah itu langsung ngaku bahwa kita berdosa. Dan pada waktu kita mengaku, pada waktu itu juga Yesus adalah setia dan adil, dia langsung menghapuskan dosa kita. Sehingga dengan demikian kita itu bisa dikatakan selalu hidup dalam kebenaran. Tetapi kalau kita menunda misalnya siang melakukan dosa, malam baru ngaku dosa, atau minggu depan waktu ibadah mau ngaku dosa, berarti dari siang sampai malam kita adalah orang berdosa. Bukan orang benar. Orang benar adalah ngaku dosa ketika berdosa. Dan kita akan terus hidup dalam kebenaran tanpa rasa tertuduh. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Ya. Kalau kita mengenal dosa kecil, dosa besar, bagi Allah semua dosa itu sudah selesai. Ya. Jadi bagi Allah tidak ada dosa kecil, dosa besar. Karena semuanya sama aja, sudah diselesaikan. Ya. Untuk segala dosa kita. Kalau orang Kristen mengenal dosa yang kami lakukan, baik dengan sengaja, ya, ataupun tidak sengaja, sering lupa ingatan. Ya. Tetapi saya tekankan, kalau itu adalah segala dosa, maka Yesus itu cukup untuk menyelesaikan semuanya. Yesus cukup untuk menyelesaikan semuanya. Seringkali orang itu selalu ingat dan menyesal. Ingat lagi dan menyesal. Sudah bertahun-tahun selalu ingat dan menyesali kesalahan atau dosa yang pernah dilakukan. Secara sederhananya, kalau Tuhan saja melupakan, untuk apa kita mengingat apa yang Tuhan sudah lupakan? Kalau dalam ingatan Tuhan saja itu sudah tidak ada, kenapa kita masih merasa berdosa? Lalu kita merasa berdosa, kita berdosa kepada siapa? Kalau Tuhan sendiri sudah melupakan dan tidak ada ingatan itu di dalam ingatan Tuhan. Kan lucu kan? Seharusnya orang berdosa itu merasa bersalah kepada Tuhan. Tetapi sekarang Tuhan sudah menghapuskannya, bahkan sudah melupakan itu. Dan tidak ada dosa kita itu dalam ingatan Tuhan. Kan lucu atau aneh, di ingatan Tuhan tidak ada. Tetapi kita tetap merasa berdosa kepada Tuhan. Padahal kata Tuhan, dosa apa? Kita merasa berbuat dosa kepada Tuhan, sedangkan Tuhan berkata, dosa apa? Tidak ada. Ya. Seringkali itu tidak disadari oleh banyak orang Kristen. Anda bayangkan seandainya
kita merasa punya hutang kepada satu toko atau perusahaan atau apa. Kemudian ketika kita mau membayar, dicari notanya ternyata tidak ada. Seharusnya kan kita bersuka cita, puji Tuhan. Ya kan? Tetapi herannya masalah dosa, ketika kita ngaku kepada Tuhan dan Tuhan katakan, sudah tidak ada, tidak ada. Kenapa kita malah kebingungan dan kepikiran? Mengapa kok tidak langsung bersyukur saja kepada Tuhan? Seringkali respon kita salah. Ketika kita mau mengaku dosa dan itu sudah selesai dan kita diingatkan mungkin oleh si pendakwa, kita merasa bersalah dan kita menghadap lagi kepada Tuhan. Dan Tuhan dikatakan, tidak ada catatannya. Kenapa tidak bersuka cita? Ya. Bersuka citalah. Bersuka citalah. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Wah, ini penting. Apapun macamnya dosa bisa diselesaikan oleh Tuhan. Ya. Kemudian, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Berarti kuasa pendamaian yang ada pada Yesus itu sangat luar biasa. Kalau seluruh dosa dunia itu bisa diampuni dalam sekejap, apalagi hanya dosa kita. Kan begitu. Sehingga jangan meragukan kemampuan dari Tuhan untuk mengampuni dosa kita. Ya. Karena kita pribadi demi pribadi hanya satu orang. Sedangkan kuasa pendamaian, kuasa pengampunan dari Yesus, besarnya kuasa pengampunan atau kuasa pendamaian Yesus adalah bisa menghapus dosa, segala macam dosa dunia dalam sekejap. Apalagi hanya dosa kita. Itu kecil. Jangan selalu merasa melakukan dosa yang tidak terampuni. Ya. Kenapa? Kembali saya mau tekankan, kalau segala macam atau seluruh dosa dunia bisa diampuni oleh Tuhan dalam sekejap, apalagi hanya dosa kita. Sebanyak apapun dosa satu manusia, tidak akan pernah sebanyak dosa yang sedikit dari seluruh dunia. Ya kan? Dan kuasa pendamaian dari Tuhan, besarnya itu mampu mengampuni seluruh dosa dunia. Sehingga ada jaminan bahwa dosa kita di hadapan Tuhan sangat kecil dan begitu mudahnya diselesaikan oleh kuasa pendamaian ini. Ya. Nah, sekarang kita hidup dalam kebenaran. Ayat yang ketiga berkata, dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Sangat sederhana, kalau di dalam Injil Yohanes, kita selalu mendengar Yesus mengatakan, tanda orang mengasihi aku, maka dia akan melakukan perintah-perintahku. Ya, selalu seperti itu. Di sini karena ini sekarang berbicara sebagai orang Kristen. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Ya. Kan kalau kita sebagai orang Kristen tidak mau dikatakan tidak mengenal Allah. Bahkan kalau sebagai orang beragama kan tidak mau dikatakan tidak mengenal Allahnya. Ya. Tetapi ternyata mengenal Allah itu ada tandanya. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya.
Dan kalau kita lihat 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ketiga. Nanti fokusnya pada kalimat terakhir. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Nah, ya luar biasa. Hanya orang yang belum lahir baru yang akan berkata perintah-perintah Allah itu berat untuk dilakukan. Sukar untuk dilakukan. Itu adalah orang yang belum lahir baru. Orang yang sudah lahir baru, dan selalu saya tekankan orang yang sudah lahir baru, biasanya mempunyai kasih mula-mula, dan dengan kasih mula-mula ini, tidak ada perintah yang terlalu berat untuk dilakukan. Ya. Dengan kasih, tidak ada perintah yang terlalu berat untuk dilakukan. Orang mengatakan berat. Oh iya, karena engkau tidak mengasihi Allahmu. Engkau tidak bisa mengasihi Allahmu karena engkau belum lahir baru. Orang yang sudah lahir baru, orang yang mengasihi Allah, pasti akan suka melakukan perintahnya. Bayangkan orang yang pacaran, tidak ada yang terlalu berat. Bahkan suruh jemput, ya kan? Mau jemput subuh, diantarkan ke kantor atau kemana. Mau suruh jemput habis maghrib, sama aja. Enggak ada perintah yang terlalu berat. Mau jam 1 pagi pun, oh siap. Kenapa? Karena kasih. Ya, karena kasih. Nah, ingat loh, hati-hati bahwa kita sudah mendapatkan pengajaran. Sekali terima Tuhan Yesus, sekali selamat, maka tetap selamat untuk selama-lamanya. Hati-hati dengan pengajaran itu, ya, karena itu membuat orang kemudian terlena. Bahkan berkata kita mau berbuat dosa atau tidak pun tetap selamat, ya. Sedangkan di sini ayat-ayatnya jelas. Inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Ya. Yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Tidak ada orang yang akan selamat dan terus tercatat namanya di dalam buku kehidupan kalau dia tidak mengenal Allah. Bahwa perjalanan iman kita selanjutnya setelah kita menerima keselamatan lahir baru, perjalanan iman selanjutnya adalah mengenal Allah lebih dan lebih lagi. Sesuai dengan pengenalan Allah yang kita miliki, maka itulah peningkatan atau ukuran kerohanian kita. Di sini dikatakan, inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ya. Ada orang yang punya banyak teori, tetapi sudah melakukan atau sudah mengalami atau enggak. Setelah kita melakukan firman itu, baru kita mengenal Allah yang disingkapkan, Allah yang disingkapkan melalui perintah itu. Ya. Orang yang berdoa, yang melakukan perintah Allah tentang doa dan berdoa, dia akan mengenal Allah yang menjawab doa. Ya. Dia akan mengenal Allah di dalam doanya bahkan. Dia akan mengenal kuasa doa, dia akan percaya akan kuasa doa.
Tetapi orang yang tidak berdoa, sekalipun mengaku Kristen, dia tidak akan mengenal Allah yang menjawab doa. Ya. Dia tidak akan mengenal itu. Orang yang memberikan perpuluhan, dia akan mengenal Allah yang memberkati orang yang memberi perpuluhan. Ada orang yang berkata, perpuluhan tidak perlu. Tetapi saya mau katakan, boleh silakan mereka mengatakan tidak perlu. Tetapi ingat, mereka tidak akan mengenal Allah dalam kuasa perpuluhan. Orang yang tidak berdoa, tidak percaya tentang kuasa doa, dan tidak berdoa, silahkan. Tetapi mereka tidak akan mengenal Allah yang menjawab doa. Sehingga mereka akan berkata, ya doa itu kadang dijawab Tuhan, kadang enggak, kadang ditolak, kadang tunggu. Kenapa? Saya tekankan karena mereka tidak hidup dalam doa. Mereka tidak mengenal Allah yang suka melihat umatnya berdoa dan Allah yang suka menjawab doa. Mereka tidak kenal itu. Ketika kita tidak mau mengampuni, maka kita tidak akan bisa mengenal kuasa kasih Allah yang begitu besar dalam mengampuni orang berdosa. Ya. Kita tidak akan mengenal Allah yang menginginkan kita hidup dalam kesehatan ilahi. Tidak akan bisa. Kenapa? Ketika engkau tidak mengampuni, maka seluruh syarafmu, peredaran darahmu itu akan kacau. Dan kau hidup dalam sakit penyakit, dalam kelemahan. Ketika engkau tidak mau mentaati Allah dalam mengampuni, engkau tidak akan mengenal Allah yang sebenarnya ingin engkau hidup dalam berkat Tuhan, dalam kesehatan ilahi. Tidak akan pernah. Bahwa setiap kita melakukan satu perintah Allah, dalam bidang perintah Allah itu, satu perintah Allah itu, Allah memanifestasikan dirinya. Dan kita mengenal Allah dalam manifestasi firman yang kita taati itu. Sehingga inilah yang disebut nanti keinginan Tuhan adalah supaya kita mengalami kepenuhan Allah. Artinya kita itu bukan pemilih dalam melakukan firman Tuhan. Ini saya lakukan, yang ini enggak. Udah, kita lakukan yang ini. Kita mengenal Allah di bidang ini. Kita lakukan perintah yang ini. Kita mengenal Allah lagi dalam bidang ini. Seterusnya seperti itu, sehingga inilah yang disebut mengalami kedewasaan iman, mengalami segala kepenuhan Allah. Ya. Banyak orang Kristen milih-milih dalam melakukan firman, sehingga tidak bisa mengenal Allah sepenuhnya, karena kita pilih-pilih. Ya. Mengasihi kita lakukan, doa enggak. Ya. Menabur untuk menuai dilakukan, perpuluhan enggak. Jadi kita pilih-pilih dalam melakukannya. Sehingga kita tidak bisa mengenal Allah secara keseluruhan. Ya. Kita harus mengerti kebenaran itu. Dalam setiap kita melakukan firman Tuhan, ada pewahyuan tentang karakter Tuhan yang akan disingkapkan pada kita. Ya. Jangan puas hanya sekedar menjadi orang Kristen. Karena perkataan ini, kita harus hati-hati. Apakah kita mengenal Allah? Bahkan di dalam kitab Korintus, kalau tidak salah dikatakan, Allah mengasihi orang yang mengenal dia. Hanya orang yang mengenal dia pada akhirnya. Apakah kita sungguh-sungguh mengenal Allah, mengalami Allah? Banyak orang yang punya teori. Bahkan sampai berkata, seorang apologet yang muda,
awalnya bagus. Ini yang saya tidak suka orang ya. Mau benar atau enggak, atau salah. Kalau suka berdebat, itu akan jadi kebiasaan. Ya. Nanti semuanya akan didebat. Ya. Awalnya Islam yang didebat, sekarang Kristen yang didebat. Loh, ini apologet Kristen awalnya kan wajar berdebat dengan apologet Islam. Islam Kristen, Islamologi, ya kan? Tetapi sekarang kebiasaan berdebat membuat anak muda ini mendebat ajaran-ajaran Kristen. Yang Roh Kudus itu tidak ada lah, tidak benar lah. Yang baptisan dari GPDI itu salah lah. Ya. Loh, dia siapa? Sudah mendirikan gereja. Kok kelihatannya hebat sekali? Titelnya apa? Tak jelas. Bahkan ingat orang yang hanya tahu secara jasmani saja. Itu terlalu dangkal. Karena alam roh dan kita adalah manusia roh. Ingat itu. Itu terlalu dalam untuk bisa kita ajarkan. Untuk bisa dimengerti oleh orang-orang yang masih bersifat jasmani. Anak muda tersebut bisa mengatakan bahasa roh. Itu tidak ada yang asli. Itu tidak benar. Tidak ada bahasa roh. Loh. Saya mau tekankan. Saya tidak pernah belajar bagaimana caranya dipenuhi Roh Kudus. Saya tidak ingin dipenuhi Roh Kudus. Saya tidak berusaha untuk dipenuhi oleh Roh Kudus dengan bukti berkata-kata dalam bahasa roh. Tetapi ketika saya tidur, saya bermimpi Yesus datang dan dia tumpang tangan pada saya berbahasa roh dalam mimpi itu, saya bangun tetap berbahasa roh dan saya terus bangun dengan sikap berdoa, saya melanjutkan bahasa roh dan sejak itu terus berbahasa roh. Lalu, segala keinginan hal yang dunia saya tidak inginkan, saya mengasihi Tuhan, saya masuk sekolah Alkitab. Apakah yang memberikan bahasa roh itu setan? Kalau dahulu tidak tertarik pada masalah gereja, sekarang begitu mengasihi Tuhan bahkan rela meninggalkan kuliah. Masuk sekolah Alkitab, apakah itu setan? Banyak orang yang hanya tahu teori, tidak pernah mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, menerima hal-hal yang supranatural dari Tuhan. Padahal sebenarnya yang supranatural ini yang utama dibandingkan yang jasmani. Pengalaman supranatural adalah yang utama dalam kekristenan dibandingkan hal-hal yang jasmani. Ya. Sangat mengerikan. Jadi sepandai apapun kita, jangan terlatih dalam berdebat. Kalau Anda sudah tidak punya musuh lagi dalam berdebat, Anda akan cari musuh yang lain nantinya. Ya. Jadi hati-hati di sini. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Bukan hanya satu perintah, tetapi perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Nah, kalau kita mengacu pada ayat 4 ini, berarti kita akan mendapati banyak pendusta di dalam kekristenan kan? Oh iya. Lihat ayat ini, kan sangat jelas. Bahkan tidak perlu ditafsirkan secara rohani, tidak perlu dijelaskan secara terperinci, ini sudah jelas. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, aku orang Kristen, aku orang yang disucikan Tuhan, tetapi ia tidak menuruti perintahnya,
perintah Tuhan, ia adalah seorang pendusta. Dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Luar biasa ya, ketika kita berdusta, itu membuktikan, kan dusta, kita berdusta itu hanya satu kali dusta, dalam bidang tertentu kita berdusta, ternyata nilainya adalah, di sini dikatakan, di dalam hidupnya tidak ada kebenaran. Loh, padahal hanya berdusta dalam bidang tertentu. Tetapi ternyata Alkitab katakan, karena di dalam hidupnya tidak ada kebenaran. Kalau mau mengacu kepada perkataan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 44 kalau tidak salah. Karena bapakmu adalah pendusta. Di dalamnya sama sekali tidak ada kebenaran memang. Pendusta sejak awal dikatakan. Ya. Itu kan sangat mengerikan. Bahwa orang-orang yang mengaku Kristen tetapi tidak melakukan firman Tuhan, perintah-perintah Tuhan, dia dikategorikan seorang pendusta yang di dalam hidupnya sama sekali tidak ada kebenaran. Karena orang-orang seperti ini nanti, kenapa kamu kok tidak melakukan ini? Oh iya, saya begini karena begini-begini. Berdalih, kembali kan dusta kan? Itu akan semakin banyak nantinya. Dusta. Setiap orang yang tidak melakukan perintah Allah di bidang tertentu, firman Allah berbicara tentang ini, kita tidak melakukannya, maka kita adalah pendusta, dikatakan. Ya. Jadi sangat mengerikan sebenarnya, padahal kita sudah dibombardir dengan pemikiran, percaya Yesus pasti selamat masuk surga. Sedangkan orang yang sudah mengusir setan, yang bernubuat, ketika mereka sekarang bernubuat dengan maunya sendiri, bukan berdasarkan pimpinan Tuhan, itu saja dikategorikan pembuat kejahatan. Ya. Ingat, mereka dikategorikan pembuat kejahatan bukan karena melakukan, mereka bernubuat, mereka mengusir setan, bukan. Tetapi karena mereka sudah ahli sekarang mengusir setan, ya sudah punya pengalaman banyak, ahli dalam kesembuhan, sekarang mereka punya agenda sendiri. Tidak minta Tuhan apa rencanamu. Kalau Yesus kan, walaupun dia sudah banyak melakukan mujizat, ketika orang-orang datang kepada dia, Yesus bisa berkata, ayo kita pergi ke kota lain. Kenapa? Karena anak hanya bisa melihat apa yang Bapak lakukan, yang Bapak perlihatkan. Dan Bapak tidak menyembuhkan orang di sini sekarang. Sehingga aku pun tidak bisa menyembuhkan orang-orang yang datang untuk disembuhkan di sini. Karena Bapak, bukan agenda Bapak menyembuhkan orang sakit di sini, dikatakan. Ya. Nah, orang yang sudah ahli seringkali tidak minta petunjuk dari Tuhan lagi, tetapi melakukan keinginannya sendiri. Ya. Sehingga inilah yang dikategorikan oleh Tuhan, karena kamu maunya sendiri, kamu ini pembuat kejahatan, dikatakan. Jadi hati-hati dalam menafsirkan firman Tuhan. Ayat yang kelima. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Bahwa ternyata dalam melakukan firman Tuhan tidak bisa dipisahkan dengan kasih kita kepada Allah. Kita bisa mau dan bergairah melakukan firman Tuhan karena kita mengasihi Allah. Percayalah. Orang yang mulai
mengurangi persekutuan dengan Tuhan bukan karena mereka tidak ada waktu. Bukan karena mereka harus mengerjakan hal yang lain. Bukan. Orang yang mengurangi persekutuan dengan Tuhan karena mereka sudah tidak mengasihi Tuhan seperti dulu. Sudah berkurang. Sudah berkurang. Pak, hanya berkurang sedikit. Kalau mengasihi Tuhan segenap hati berkurang sedikit, berarti yang berkurang itu sekarang diisi apa? Sedangkan 10 perintah Allah, hukum yang pertama adalah jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan menduakan Allah. Walaupun persentasenya 90% Allah, ya, 10% yang lain, ini tetap namanya menduakan. Ya. Seringkali tapi kan kita berdalih. Dan berdalih itu termasuk berdusta. Ketika kita berdusta menandakan di dalam kita tidak ada kebenaran. Ya. Jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh di akhir zaman ini, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Loh. Orang yang diselamatkan itu adalah karena kita di dalam Kristus, Kristus di dalam kita. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, itu menandakan kita tidak ada di dalam Kristus. Kalau kita tidak ada di dalam Kristus, pada waktu Allah menghakimi kita, Allah akan melihat kita. Dan tidak ada kebenaran di dalam kita. Tetapi ketika kita ada di dalam Kristus, pada waktu Allah menghakimi, kita ada di dalam Kristus, Bapa melihat Kristus yang sempurna itu. Sehingga Dia akan berkata dengan tegas, tidak ada dosa. Kenapa? Karena kita ada di dalam Kristus. Kristus yang dinilai oleh Bapa. Itulah yang disebut kebenaran Kristus di dalam kita. Ya. Bukan karena kita baik. Bukan karena kita benar. Tetapi karena Kristus benar. Dan kita ada di dalam Kristus. Disembunyikan di dalam pribadi Kristus. Sehingga kita dianggap benar. Ya. Ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Wah, ini kan sangat mengerikan. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup. Wajib itu harus kan ya? Harus. Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana Kristus hidup? Dia orang yang sederhana, hidup di dalam doa. Ya. Semalam-malaman dia berdoa. Pagi-pagi buta ketika hari masih gelap, dia bangun, dia berdoa. Wajib hidup sama seperti Kristus berdoa. Apakah kita sudah sama? Ya. Yesus mengusir setan kemana-mana. Bahkan sebelum Yesus mengusir setan, orang lihat setannya lihat Yesus sudah teriak-teriak. Ya. Bagaimana kehidupan kita? Apakah kita mengusir setan atau kita sering kesetanan? Ya. Mirip atau tidak sama Tuhan Yesus? Yesus menyembuhkan orang-orang sakit. Berapa banyak orang sakit yang kita doakan dan sembuh? Atau kita sendiri yang sakit-sakitan? Kok tidak ada mirip-miripnya sama Tuhan Yesus?
Dalam bidang yang lain Anda bisa perhatikan bagaimana kehidupan Yesus. Tetapi yang pasti di sini dikatakan barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, bahwa ia adalah orang yang lahir baru, supaya bisa dimengerti, mudah dimengerti. Barang siapa mengatakan dia adalah orang Kristen, ya kan? Kristen kan pengikut Kristus kan? Ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, barang siapa yang mengaku Kristen, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Jangan berkata pada saya ayat ini untuk nanti di kehidupan kekal. Bukan. Ayat ini untuk kehidupan sekarang selama kita hidup di muka bumi. Berarti kalau kita mau menepati firman ini, maka banyak hal yang perlu dibuang di dalam kita ini. Kembali pada dasar kekristenan kita. Sangkal diri, pikul salib, baru ikut Yesus. Ya. Anda kan muter-muter di dalam kekristenan itu sudah ujung-ujungnya nanti sangkal diri, pikul salib, ikut Yesus. Ya. Kalau saya baca buku, mau kesembuhan, mau ngusir setan, hal-hal yang supranatural, itu ujung-ujungnya nanti doa lebih banyak lagi, puasa lebih banyak lagi. Ujung-ujungnya itu sudah. Jadi setiap sesuatu itu ada kuncinya. Ya. Kuncinya apa? Ya. Kembali ayat yang ke-6, perhatikan ayat ini sangat penting dan perlu perhatian kita. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Seperti apa Kristus hidup di muka bumi, demikianlah kita juga harus sama seperti Kristus. Ketika Petrus dan Yohanes mengadakan mujizat menyembuhkan orang sakit, maka kemudian mereka dibawa dalam penghakiman mahkamah agama orang Farisi. Dan ada ayat yang mengatakan mereka dikenal sebagai pengikut Kristus. Orang yang selalu mengikuti Yesus. Terjemahan lain berkata orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Orang yang bersama-sama dengan Yesus melakukan pekerjaan yang sama seperti Yesus lakukan. Aneh ya, orang Kristen bahkan banyak pendeta pun tidak ada mirip-miripnya sama Tuhan Yesus. Bahkan mereka mau membuang ayat yang mengatakan bahwa usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia-karunia roh. Dan banyak pendeta mengatakan karunia roh tidak penting. Lu kalau tidak penting kenapa Paulus katakan usahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh. Ya. Yang penting buah roh. Bahwa ketika buah roh dan karunia roh itu tidak berjalan seiringan. Kita paksakan hanya untuk bergerak dan menganggap lebih penting buah roh. Pasti Anda adalah orang yang munafik. Karena Anda tidak bisa melakukan hal yang dianggap sepertinya kasih ya buah roh. Tanpa sungguh-sungguh mempunyai pengalaman yang sangat nyata dengan Tuhan. Maksud saya begini. Anda tidak bisa mempunyai pengalaman yang sangat nyata dengan Tuhan tanpa intervensi langsung dari Tuhan dalam hidup kita. Ketika Anda melihat kesembuhan ilahi yang seharusnya orang itu sudah mati dan orang itu bisa sembuh, Anda akan tahu dan merasakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh hadir, Tuhan sungguh-sungguh nyata. Nah, pengalaman dengan kehadiran Tuhan yang sangat nyata ini seharusnya yang mendorong atau menggerakkan kita untuk hidup di dalam buah-buah roh. Baru itu buah roh yang tidak munafik.
Karena buah roh tanpa pengalaman langsung kau dengan Tuhan, intervensi langsung dengan Tuhan. Berarti buah rohmu adalah usaha kekuatanmu sendiri. Dan Alkitab katakan itu adalah api asing bagiku. Ingat api asing, selanjutnya adalah kebinasaan. Hati-hati, saya tekankan satu kali lagi. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Kristus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa.